Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat di atas terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Hati Megan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika Megan duduk di kelas 3, ia selalu pulang tanpa sarung tangan musim dinginnya. Ibunya jengkel karena harus selalu membelikan sarung tangan baru. Yang tidak mampu dilakukan keluarga itu, suatu hari ibunya marah dan berkata, "Megan, kamu harus lebih bertanggung jawab, tidak bisa terus-menerus seperti ini." Megan menangis, dengan terseduh-seduh ia mengatakan kepada ibunya bahwa selama ia bisa mendapatkan sarung tangan baru, ia dapat memberikan sarung tangan untuk anak-anak yang sama sekali tidak dapat membelinya. Sekarang saat usianya 18 tahun, Megan memiliki berbagai hobi termasuk menjadi sukarelawan di lingkungannya dan membimbing anak-anak jalanan, berkaitan dengan keinginannya untuk membantu orang lain. Ia berkata bahwa rasanya hal itu memang sudah seharusnya saya kerjakan. Sebagai orang Kristiani, kita pun harus mempunyai hati yang suka memberi. Yakobus berkata bahwa kita harus mendengarkan firman dan melakukan apa yang dikatakan firman itu. Yakobus 1 ayat 22 dan ayat 23. Akan tetapi, ia tidak berhenti dengan hanya mengatakan bahwa kita harus mematuhinya. Ia memberi kita petunjuk khusus tentang apa yang harus kita lakukan. Lalu, ia memberi kita cara praktis untuk memberi perhatian kepada orang lain, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yakobus 1 ayat 27. Mintalah agar Allah memberi kita hati seperti hati yang dimiliki Megan. Dengan kasih kepada Allah, taatilah apa yang dikatakannya supaya Anda lakukan. Itulah yang memang seharusnya kita kerjakan. Menjadi pelaku firman untuk mencapai sukses kekal. Rema hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Beranda media sosial milik Amelia dipenuhi dengan resep-resep kue kesukaannya. Ia berencana membuka toko kue bikinannya sendiri. Ia sangat yakin usahanya pasti sukses karena ia sudah bisa menghafal semua resep dan cara membuat kue-kue yang tampak lezat itu. Hari berganti hari koleksi resepnya semakin banyak. Namun toko kue impiannya tak kunjung dibuka. Sampai akhirnya ia mulai bosan melihat resep-resep itu dan memutuskan tidak jadi membuka toko kue. Apa yang salah dengan Amelia? Bukankah ia sudah menguasai semua resep-resep kue itu? Ia juga punya keyakinan pasti sukses. Lalu mengapa ia tidak bisa membuka toko kue impiannya? Jawabannya, Amelia sibuk mempelajari resep dan cara membuat kue tapi tidak pernah membuatnya. Alhasil impiannya untuk sukses tidak pernah terwujud. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang seperti Amelia, sibuk membagikan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan cara mencapai kesuksesan di bumi dan di sorga. Sibuk mendengar berbagai khotbah dari banyak pendeta yang menyampaikan kunci agar kita bisa mengalami sukses sampai kekekalan. Namun kita tidak pernah mengalaminya karena kita tidak pernah melakukan firman-firman yang dibagikan itu. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mulailah belajar untuk taat pada perintah Tuhan ini. Bila Tuhan suruh mengampuni, ya segera ampuni. Bila Tuhan suruh menabur, ya segera lakukan. Bila Tuhan suruh jangkau jiwa,
Ya, jangan tunda-tunda. Saat kita sudah menjadi pelaku firman, cepat atau lambat semua kesuksesan yang sudah dijanjikan Tuhan pasti kita alami. Bukan hanya sukses di bumi, tapi juga sukses di sorga. Bacaan renungan, percaya Tuhan adalah awal yang baik, tetapi iman juga harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah saudara menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Apa saja yang akan saudara lakukan untuk mewujud nyatakan iman saudara demi mencapai sukses kekal? Doa untuk hari ini. Bapa yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami agar menjadi pelaku firman supaya kami bisa sukses di bumi dan sorga. Ampuni kami bila Engkau masih menemukan kami belum menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon mampukan kami menjadi pelaku firman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.